Puji Tuhan, mari kita akan melanjutkan. Kita buka di dalam halaman 72. Bapak Ibu Saudara, kita sedang belajar tentang pemulihan segala sesuatu. Itu adalah keimamatan, konsep keselamatan, pemulihan segala sesuatu. Ya, kita sudah mengerti konsep keselamatan itu pemulihan segala sesuatu. Dan itulah sebetulnya tanah air surgawi atau sebetulnya Taman Eden yang sesungguhnya yaitu saudara dan saya. Nah, sekarang saya akan bacakan Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ingat, pelayanan mereka ini pelayanan Musa. Jadi perjanjian lama itu gambaran atau bayangan. Saudara harus mengerti perjanjian lama itu seperti desain, ya. Saudara, itu gambaran desain rumah. Jadi saudara harus mengerti. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Oleh karena itu Allah menetapkan satu bangsa dari keturunan Abraham yang akan mempersiapkan sebuah kemah sejati. Maka lahirlah bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku keturunan Yakub, dan dari 12 suku dipilihlah satu suku yaitu Lewi untuk melaksanakan tugas keimaman dalam bait sucinya. Dari suku Lewi inilah konsep keimaman lahir, dan Allah telah menetapkan dalam bait sucinya ada imam besar dan imam yang melayani. Itu semua hanyalah gambar bayangan apa yang terjadi di kemudian hari. Akan hadir kemah sejati yang sesungguhnya sesuai dengan nubuatan para nabi yang diutusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan itu bukan gambaran yang dilihat manusia. Apa yang kita pelajari hari ini itu semua sudah ada tergambar di surga. Artinya pemulihan segala sesuatu sudah terjadi di surga, dan itu ditunjukkan pada abad ini, pada zaman akhir ini kepada saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan keimaman ini adalah agamawi. Saudara, kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah duplikat dari surga. Kekristenan ini adalah gambaran surga di bumi. Anda bisa mengerti. Perjanjian lama adalah bayangan yang mempersiapkan duplikasi surga, supaya semua orang akan melihat surga di dalam hidup kita. Anda harus mengerti ini. Bukan sekedar yang disebut orang agama, tetapi bagaimana kerajaan surga turun atas kita. Dan saudara adalah gambaran. Saudara adalah hasil apa yang telah digambar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, semua yang terjadi di dalam kekristenan melalui Yesus Kristus itu semua sudah dinubuatkan, sudah digambarkan, sudah ada di kerajaan surga, dan kerajaan surga turun di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Maka Allah menentukan pemerintahan Allah di dalam
kerajaan surga yang di bumi melalui konsep keimaman. Tidak ada pemerintahan Allah yang lain di luar keimaman. Anda mengerti? Tidak ada konsep pemerintahan Allah di luar keimaman. Saudara dengar, ketika seorang membangun kerohanian mereka dengan konsep di luar keimaman, maka yang terjadi mereka akan gagal. Mereka akan tidak mencapai pemerintahan Allah yang benar. Dan itulah yang terjadi pada masa lalu, saudara. Pemerintahan Allah yang akhirnya tidak jelas terjadi di dalam keluarga-keluarga. Pemerintahan Allah yang tidak jelas terjadi di gereja. Karena semua sudah dibangun dengan agama. Dan saudara, maka yang terjadi hari ini, saudara bisa melihat begitu sukarnya mengubahkan sebuah pemerintahan yang sudah dibangun oleh manusia. Saudara, pemerintahan Allah adalah keimaman. Maka itu Tuhan menetapkan suku Lewi. Tuhan menunjukkan bait Allah. Maka di dalam tabernakel selalu ada dua imam. Imam besar dan imam yang melayani setiap hari. Saudara, tanpa tabernakel gagallah semua pemerintahan Allah. Atau lebih tepatnya, tanpa tabernakel, rumah kediaman Allah, bait suci, tidak ada pemerintahan Allah. Sebab pemerintahan Allah harus didasari dari keimaman. Karena dimulai dari kepala. Tuhan Yesus berfirman melalui Rasul Paulus di surat Efesus bahwa kepala dari istri adalah suami. Dan kepala suami adalah Kristus. Itu pemerintahan Allah. Itu keimaman. Kenapa kepala suami adalah Kristus? Karena Kristus imam besar agung. Dan tidak ada seorang pun dapat menjadi imam besar agung. Hanya Yesus Kristuslah Allah yang esa. Dia menjadi imam besar agung. Maka dia kepala. Dan suami adalah imamnya di bumi. Jadi para suami harus mengerti. Bukan cuma suami, tapi istri juga. Karena istri adalah tubuh. Itu gambaran pemerintahan Allah. Tetapi kalau pada prinsipnya secara pribadi, Anda semua adalah imam-imam Allah. Suami imam, istri imam. Tetapi struktur pemerintahan dalam keluarga Allah. Saudara harus mengerti semua pemerintahan ada strukturnya. Saudara tidak bisa melanggar struktur. Di dalam gereja ada struktur. Di dalam pelayanan ada struktur. Anda harus belajar mengerti siapa kepala saudara. Siapakah pimpinan saudara. Sehingga saudara bisa menempatkan diri pada tatanan pemerintahan yang baik. Jangan menjadi orang yang liar. Jangan menjadi pengkhianat. Jangan menjadi orang yang tidak bisa diatur. Jangan menjadi orang-orang yang memecah belah. Anda bisa mengerti sekarang ya? Kembali, itu tambahan saya. Karena ada banyak orang sukar sekali mengikuti struktur. Setan itu tidak pernah ikut struktur. Sukar sekali saudara mengikut struktur. Udah dikasih tahu nerobos aja. Gak punya otak orang ini saudara. Jadi kira-kira kalau dicek di dokter otaknya itu gak ada. Jadi tengkoraknya itu kosong, melompong. Ya mungkin kayak air, kayak degan begitu ya. Kayak kelapa itu.
Ada itu saudara, orang-orang yang tidak ikut struktur itu kepalanya itu bukan kepala, kelapa. Jadi mereka kelapa-kelapa dalam pelayanan. Jadi bukan kepala-kepala. Jadi kelapa-kelapa itu saudara. Tapi kalau yang benar-benar kepala, aduh baik saudara, tunduk, ngerti. Karena itulah saudara yang Tuhan tunjukkan. Makanya Musa sebagai pelayan yang berkepala, itu Musa. Dia taat, dia setia. Tapi kalau hari ini saudara nggak punya kepala, tapi mereka punya kelapa. Jadi saya berharap imam-imam semua, ya, coba dicek apakah Anda punya kepala yang benar atau hanya kelapa. Kelapa itu isinya air doang, nggak ada otak. Amin, amin, amin. Imam-imam punya otak. Haleluya. Anak Tuhan punya otak. Orang yang punya otak itu ngerti struktur. Ada amin. Orang yang punya otak itu ngerti budi pekerti. Orang yang punya otak itu pasti sopan, baik. Maka kita perlu doa buat bangsa ini supaya jangan bangsa yang berkelapa, tapi berkepala. Yang ngerti katakan amin. Bilangan 1:48-51, sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekati harus dihukum mati. Anda mengerti siapa orang awam? Saudara, awam itu artinya bodoh. Hari-hari ini iblis sedang menipu gereja dengan istilah rohaniawan dan orang awam. Saudara, kita selalu berkata, saya jemaat biasa. Itu artinya awam. Awam itu, maaf, idiot. Itu tadi, awam itu gak punya kepala. Dia cuma punya kelapa. Iblis memang membuat pemecahan di gereja begitu. Di keluarga begitu. Selalu orang berkata, aku jemaat biasa, aku orang awam. Tahukah saudara? Di zaman dahulu, perjanjian lama memang dibagi dua, imam dan awam. Sebab yang melakukan pekerjaan rohani itu imam. Kalau hari ini disebut rohaniawan, rohaniawati. Bertanggung jawab penuh tiap hari, mengangkat tabut, mengangkat perlengkapan di dalam bait Allah, bahkan membangun kemah. Semua dikerjakan oleh para imam Lewi dan mereka dikhususkan oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa saudara adalah imam? Saudara adalah rohaniawan dan rohaniawati. Anda bukan orang awam. Maka itu jangan sampai saudara tertipu. Anda berkata, aku orang biasa, aku jemaat biasa, saya bukan pendeta, saya bukan gembala. Yang memang betul Anda bukan pendeta, wong pendeta yang ngangkat sinode. Gembala itu jawatan yang ngangkat Tuhan. Tapi Anda imam. Imam itu wajib bertanggung jawab kepada rumahnya. Rumah saudara bukan gereja. Rumah saudara tubuhmu. Dengar, rumahmu bukan gereja. Rumahmu tubuhmu. Mungkin ada yang bertanya, nah, puji Tuhan, ini pengajaran benar Bapak. Saya memang tidak pernah ke gereja karena saya lebih banyak membangun rumah saya sendiri. Saya baca Alkitab sendiri, saya berdoa sendiri, semua berdoa. Terus Bapak tidak punya terhubung dengan yang lain. Tidak ada. Kan Bapak katakan juga rumah. Dengar Bapak.
Rumah dan gereja tidak bisa terpisah. Itu sayap kanan dan sayap kiri. Itu kalau mata Bapak, itu matanya kiri dan kanan. Bapak mau mata satu, kayak bajak laut begitu mau. Saudara, ada banyak orang meremehkan gereja itu mata kanan, mata kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, mulut dan perut, jantung dan paru-paru, sendi dan sumsum. Katakan amin. Tulang-tulang dan sumsum itu gandengannya, saudara. Artinya Anda harus membangun lebih dulu rumahmu itu di bait Allah, yaitu tubuhmu. Tapi dari tubuh ini terjadi kesatuan tubuh yang lain. Itu namanya tubuh Kristus. Itulah yang disebut gereja, eklesia. Anda mengerti? Dan kita banyak tertipu setan karena kita pikir rumah kita gereja. Bukan. Itu kesatuan antara, perhatikan, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada mata, ada pipi, ada jari, ada lutut, ada kuku, ada lidah, ada gigi. Saudara, rumah saudara gigi apa? Anda bisa mengerti sekarang? Orang yang tidak mau ke gereja, saudara, orang yang menolak gereja itu orang yang gak punya tubuh. Karena gereja itu terdiri dari bagian tubuh. Anda mengerti sekarang? Dan orang yang membangun Yerusalem, seperti kita ini kan membangun Yerusalem, kita punya kesatuan tubuh. Bukan sendiri doang. Kalau sendiri itu kuburan. Kalau sendiri, maaf ya, orang gila. Saudara, kekristenan yang dibangun sendirian itu orang stres. Orang stres, depresi, gangguan kejiwaan, orang dalam gangguan jiwa. Itu ODGJ Kristen. Orang Kristen yang sudah kena ODGJ, dia tidak mau berkumpul. Saudara dengar, Yerusalem itu ada, itu terhubung dengan semua umat. Karena itu prinsipnya. Yerusalem, maka Yudea, Samaria. Jadi Bapak Ibu Saudara kembali, saudara harus mengerti bahwa gereja itu bukan rumah, karena gereja itu bagian tubuh. Tidak ada orang berkata bahwa tangan itu rumah saya, tidak ada. Yang Tuhan Yesus ajarkan, tubuh saudara ini di rumahmu sendiri, keluargamu, itu rumahmu. Itu pelayanan sejatimu di sana. Tapi saudara akan dikumpulkan menjadi satu bagian tubuh, dan saudara diajar di sana, dibimbing di sana, dan Tuhan Yesus memberikan gembalanya. Siapa gembala? Kepala. Ingat, di rumah Anda kepala, tetapi Anda di gereja, Anda tubuh. Anda mengerti sekarang? Anda harus mengerti tatanan pemerintahan Allah. Kalau saudara tidak mengerti keimaman, maka Anda menjadi orang liar. Anda menjadi orang tak punya otak. Anda menjadi orang tak punya kepala. Anda adalah berkelapa, bukan berkepala. Yang mengerti katakan amin. Jadi buka halaman 74, perhatikan gambar ini. Saudara, gambar ini adalah contoh dari surga. Dan ini adalah saudara. Ini bait Allah. Ini saudara. Perhatikan. Karena di gambar ini digambarkan yang pertama ada pintu gerbang. Pintu gerbang itu pintu perpindahan hidup lama dan hidup baru. Anda harus mengerti. Itu gambaran. Gambaran itu market. Plan marketnya udah ada, kelihatan. Oh, orang kalau mau bikin gedung dibikin market sama arsitek. Jadi kita udah lihat tuh, oh marketnya, ya ini marketnya. Ini siapa Pak? Ini saudara dan saya. Loh ini. Jadi dalam kacamata Allah,
Saudara itu ya gambar ini. Anda bisa mengerti? Jadi hidup saudara harus melalui pintu gerbang. Karena masuk pintu gerbang itu Anda memasuki hidup yang baru. Betul? Dan itu dimulai dari yang namanya mezbah korban bakaran. Korban bakaran itu termasuk juga korban keselamatan. Karena disitulah dibakar, yaitu kambing, domba, dan semuanya. Dan itu lambang daripada Tuhan Yesus yang akan mati di kayu salib. Dan kemudian Anda masuk bejana pembasuhan. Dan ini yang dikerjakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus umur 30, dia mulai pelayanan keimamannya dengan dibaptis. Jadi semua imam wajib dibaptis. Imam yang belum dibaptis, mereka bukan imam tapi mami. Ya, Anda ngerti? Bukan imam tapi mami. Semua imam wajib dibaptis. Dan baptisan itu adalah keimaman. Baptisan bukan sekedar menjadikan saudara orang Kristen. Tapi baptisan mentahbiskan saudara menjadi imam. Anda mengerti sekarang? Berubah. Mari kita rubah konsep baptisan. Bukan sekedar menjadikan Anda manusia baru. Saudara, apakah Allah, kurang kerjaan ya? Menjadikan Anda ciptaan baru itu kurang kerjaan apa? Untuk apa sih Allah membuat Anda ciptaan baru? Kalau cuman Anda dibersihkan dari dosa, kemudian berdosa lagi, buat apa? Tidak memegang hukum perintah Allah, tidak ke gereja, minum-minum, merokok, hidup pesta pora. Untuk apa, saudara? Apa sih artinya ciptaan baru? Saudara, Anda dijadikan baru, Anda memiliki status, yaitu imam. Karena seorang imam harus ditabiskan, dikuduskan, dan diurapi. Katakan amin. 3, catat. Seorang imam harus ditabiskan, dikuduskan, diurapi. Itu terus bekerja. Maka itu kenapa Roh Kudus diberikan. Karena Roh Kudus itu mengurapi saudara. Kenapa baptisan dinyatakan? Karena baptisan itu penyucian. Kenapa pentahbisan harus ada? Karena itu dari Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat saudara menjadi imam. Tanpa itu tidak bisa. Jadi saudara, bejana pembasuhan, Anda lihat. Kemudian setelah membaca bejana pembasuhan untuk baptisan, setelah itu saudara masuk ke sana. Jadi arahnya itu setelah saudara menjadi manusia baru, arahnya itu kepada tabernakel. Anda bukan mengarah kepada pintu gerbang lagi. Anda tidak keluar. Anda dibawa masuk. Yang ngerti katakan amin. Makanya eklesia itu adalah ekaleo, orang yang dipanggil keluar untuk masuk sebetulnya kepada keimaman. Makanya di dalam kemah ruang Maha Kudus ini, lihat saudara, di situ ada 3 benda, yaitu pelita, meja roti, dan mezbah dupa. Saudara, pada zaman dahulu itu ruang suci. Kemudian setelah itu ada tabir, ada korden, pintu tirai, dan baru di situ diletakkan tabut perjanjian di mana ada 2 kerub. Saya sudah menjelaskan kepada saudara, di dalam tabut itu ada 3 benda. Saudara hafalkan, pasti keluar di soal ujian. Saya kasih tahu, pasti keluar ini. Jadi Anda harus mengerti, kalau Anda tidak hafal ini, Anda tidak pernah lulus. Hafalkan ya. Jadi saudara harus tahu, di dalam tabut itu berisi 3 benda. 1, buli-buli yang berisi mana surgawi. Yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. Dan yang ketiga, 2 loh batu. Saudara, itu menyatakan kemuliaan Allah. Di mana tabut Tuhan berada, di situ kemuliaan Allah dinyatakan. Dan saudara dengar, yang boleh masuk di ruang Maha Suci hanya imam besar pada zaman dulu. Dan yang melayani 3 benda, yaitu menyalakan
pelita, menyiapkan meja roti, dan membuat dupa. Itu mesbah dupa itu adalah imam. Jadi saudara harus mengerti, imam itu melakukan tugasnya, kewajibannya. Ini pemerintahan Allah. Datanglah kerajaanmu di bumi surga. Jadi bagaimana kerajaan Allah itu boleh diwujudkan? Saudara, memang kerajaan Allah turun dalam hidup kita. Tapi ada orang yang tidak menyatakan kerajaan Allah. Karena mereka tidak melakukan pelayanan keimaman. Pelayanan pelita itu doa. Meja roti sajian itu firman. Mesbah dupa itu pujian penyembahan. Mereka tidak lakukan. Sama seperti Roh Kudus memang ada di dalam setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan. Tetapi apakah Roh Kudus diizinkan bekerja? Belum tentu. Jadi pekerjaan Allah itu dinyatakan dari pemerintahannya. Kalau saudara hidup dalam pemerintahan Allah, melakukan kewajiban, maka kuasa Allah bekerja. Saudara, banyak orang tidak mengerti ini karena mereka tidak memahami kebenaran. Sehingga mereka berpikir dia orang awam. Kalau pendeta kok bisa ya doakan begini, kok bisa gini gitu. Apa Anda tidak bisa? Karena para pendeta dan gembala mau tidak mau dia harus melakukan. Yaitu yang namanya pemerintahan Allah. Mau tidak mau tapi berangkat, apakah dia memang sungguh-sungguh atau tidak, itu hakimnya Tuhan. Nah, kembali saudara, halaman 74. Dari awal penciptaan Allah sudah merindukan suatu rumah perhentian bagi dirinya, yaitu pada hari yang ketujuh di mana ia dapat selalu hadir di tengah umat ciptaannya. Namun iblis telah membuat semuanya rusak. Tetapi Allah yang begitu besar kasih-Nya atas manusia ciptaannya, maka ia telah merancangkan suatu keimamatan yang akan dibangunnya, guna menghasilkan rumah perhentiannya yang ada di bumi. Sebagaimana yang ia janjikan bahwa akan ada satu tempat perhentian Allah yang disediakan, sehingga Allah dapat selalu hadir dan hidup di tengah-tengah umatnya, dan semua manusia dapat diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, pemulihan segala sesuatu, itulah konsep keselamatan, dan pemulihan segala sesuatu adalah berdirinya rumah kediaman Allah. Hati Allah dari dulu ingin tinggal bersama dengan umatnya. Saudara, gambaran tentang Allah hadir itu tidak bisa dibayangkan secara manusiawi. Saudara, di luar sana mereka berpikir Allah hadir itu dalam imajinasi mereka, bahwa Allah di sebelah kita begitu. Saudara, konsep keimaman inilah yang membuat kita mengerti Immanuel. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Namanya disebut Immanuel. Immanuel artinya Allah bersama kita. God with us. Saudara, Allah bersama kita. Bisa saudara bayangkan Allah bersama kita bagaimana? Saudara, ketika saudara mengerti bahwa saudara bait Allah, selama-lamanya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa? Inilah rumahnya. Prinsip paling sederhana bagaimana membuat Allah kerasan. Bagaimana membuat Tuhan senang tinggal di rumahnya. Orang bertanya kepada saya, Pak, apakah bisa Tuhan meninggalkan rumahnya? Bisa. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Bisa. Tapi tidak serta-merta dia lakukan. Hanya kepada orang-orang yang menginjak-injak dia, menghina putranya. Maka saudara, Roh Kudus akan pergi. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, Anda harus mengerti, kitab perjanjian lama, semua nabi, itu Roh Kudus di atasnya. Saul, saudara, ketika Saul diurapi, pengurapan itu dari Roh Kudus. Ketika Saul diurapi, dia jadi raja. Ketika dia mulai sombong, tidak taat, dan Nabi Samuel berkata, hari ini kerajaanmu akan hancur, dan roh Allah undur. Saudara, roh Allah keluar diganti roh jahat.
Makanya jangan heran orang-orang yang murtad, saudara, itu roh jahat masuk dalam dirinya. Roh jahat itu ada dua. Yang pertama menyamar sebagai malaikat terang, menyamar sebagai Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, dia adalah malaikat jahat. Penuh iri, penuh kemarahan, dendam, kepahitan. Lihat aja saudara orang-orang yang sudah meninggalkan gereja. Lihat aja hidupnya. Ada dua. Ada seperti malaikat terang, tapi ada yang menghujat saudara. Jadi jangan tertipu, hati-hati. Ketika roh Allah keluar dari saudara, di situ saat itu roh jahat masuk. Dan akhirnya Saul mati saudara. Ya, Saul itu nggak ada urapan, udah keluar. Daud saudara. Kenapa roh Tuhan tidak undur dari Daud? Karena Daud bertobat. Saul tidak bertobat. Saul tidak bertobat waktu itu. Dia cuma minta maaf kepada manusia, yaitu Samuel. Dia tidak pernah bertobat minta maaf kepada Allah. Beda sama Daud. Daud minta maaf kepada Allah. Ampuni, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Daud memiliki roh Allah yang tetap di atasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan saudara. Saudara, orang Kristen kalau sudah tidak punya Roh Kudus, dia hidup tapi mati. Saya setiap hari berkata, Roh Kudus tolong saya. Aku tak bisa hidup tanpa Engkau. Saudara, Roh Kudus itu nyawa kita. Itu darah kita. Ingat saudara, saudara harus mengerti akan hal ini supaya saudara memahami benar kehadiran roh Allah. Sebab kerinduan Allah pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu menjadikan saudara rumah kediaman. Kalau saudara dan keluarga saudara sudah ada rumah kediaman, apa yang kita lakukan? Buat dia kerasan. Dengan cara apa? Taat setia. Jangan rumahmu kayak perang dunia ketiga. Saudara, setan aja nggak kerasan di rumahmu, apalagi Tuhan. Setan itu senang seperti kuburan sepi. Makanya setan itu nggak suka rame. Artinya begini, orang suruh diam-diaman musuhan, diam-diaman itu setan seneng. Makanya kalau orang diam-diaman ini suami istri pada nggak ngomong, ya toh, itu setan seneng sekali. Tapi kalau perang setan nggak suka, ya. Setan tuh suka diam-diam, kayak kuburan sepi. Kalau setan nggak kerasan, bagaimana Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, imam-imam ini bikin kerasan Tuhan di rumahmu. Katakan amin. Bikin kerasan Tuhan di hatimu. Tuhan tuh paling nggak kerasan sama orang benci. Tuhan tuh paling nggak kerasan sama orang pahit. Enggak Pak, saya nggak pahit. Nah, tapi kamu cerita terus kok kesalahan orang, apa nggak pahit? Enggak, saya nggak pahit Pak. Oh, tapi kamu dideketi nggak mau begitu kok. Ini keluarga loh saya bilang ya, ini bukan tentang organisasi. Saya berharap saudara semuanya mengerti. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara dengar, sejak dari mulanya kejatuhan Adam dan Hawa, kerinduan Allah itu apa? Diam di rumah kita, diam di tengah umatnya. Aduh, saya pikir gini, ini gimana toh? Kenapa toh bangsa Israel kok nggak ngerti-ngerti? Sebetulnya kan mudah sekali toh saudara. Andai kata Bapak Prabowo presiden kita atau wakilnya Pak Gibran, dia pengen tinggal di rumah kita 1 bulan, loh kita kan seneng toh saudara. Apa sukarnya toh? Kenapa kok justru malah bangsa Israel menggerutu, marah, menghina, tidak menghormati? Bagaimana mungkin toh saudara? Makanya mari kita sadar di zaman akhir ini, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, jadilah orang yang memahami bahwa saudara itu rumahnya. Karena Allah itu dari dulu rindu dekat saudara. Kenapa engkau tolak dia? Enggak Pak, saya enggak nolak Tuhan. Ya kalau kamu enggak nolak dia, kenapa kamu enggak ke gereja? Kenapa kamu enggak streaming? Kenapa kamu enggak ngampuni? Kenapa kamu membantah?
Kenapa kamu nggak sungguh-sungguh? Kenapa kamu nggak doa pagi? Sadarkah bahwa Tuhan Yesus sudah doa pagi lebih awal? Sadarkah Tuhan itu bersama kamu di rumahmu? Saudara, pada banyak orang Kristen, bahkan maaf pendeta dan gembala, dia katakan Immanuel. Nggak sadar dia Immanuel. Pagi-pagi Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah doa. Dia tidur ngorok. Jadi orang Kristen harus ngerti, bener nggak sih Tuhan hadir dalam hidup kita? Kalau dia hadir kan Roh Kudus akan menuntun saudara. Jadi orang-orang yang nggak bisa doa pagi, alasan A sampai Z, itu pembohong semua lah saudara. Bukan artinya saya menghakimi mereka yang tidak doa pagi, tidak. Tapi sadarlah, kalau memang Allah bersama kita, Dia pasti akan membawa kita pada kehidupannya. Kehidupan Allah itu selalu pagi-pagi benar, saudara. Anda bisa mengerti? Sekarang Anda sadar. Kalau saya tanya apakah percaya saudara bahwa Tuhan itu bersama kita? Percaya Pak. Tunjukkan dong percayamu bahwa Tuhan bersama kamu. Sikapmu baik, karaktermu baik. Loh, Tuhan tuh bersama kamu loh. Anda bisa mengerti enggak? Pernikahanmu baik, keluargamu baik. Jangan malu-maluin Tuhan toh. Tuhan tuh bersama kamu loh di mall. Tuhan tuh bersama kamu loh di perusahaan. Tuhan bersama kamu loh di restoran. Coba kalau saudara renungkan. Tuhan bersama kamu loh dimanapun berada. Karena itu kerinduan Tuhan. Makanya saudara harus membangun keimaman ini, menyatakan Immanuel. Telah lahir Sang Putra, namanya Immanuel. Allah besertaku. Tapi tipu sana, tipu sini, bagaimana saudara? Katakan amin. Ibrani 4 ayat 1-16. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Perhatikan, Tuhan menghendaki saudara masuk tempat perhentiannya. Dan perhentiannya itu tubuh saudara, hidup saudara. Anda bisa mengerti, perhentian Allah itu kenikmatan Allah, kebahagiaan Allah, kesempurnaan Allah, kedamaian Allah. Rancangan dan destiny ada di tempat perhentian. Jangan ada seorang pun ketinggalan masuk tempat perhentian. Saudara, kita harus mengerti bahwa tujuan Allah menjadikan kita tempat perhentiannya. Anda mengerti? Di situ semuanya dicurahkan. Kalau saudara mengerti Anda sudah masuk dalam tempat perhentian Allah, Anda pada satu level rohani di mana Anda bertumbuh dengan apa yang saudara dengar. Bukan cuma mendengar dan melupakan, tetapi Anda benar-benar mengerti dengan iman. Kamu sudah masuk level menjadi tempat perhentian Allah, maka saudara segala sesuatu dicurahkan sempurna dalam hidupmu. Karena itu kepribadian Allah. Capailah tingkat rohani keimaman ini. Makanya kenapa saya terus tidak bosan-bosan mengingatkan saudara, baca buku ini. Baca buku ini. Sebab ketika Anda sudah mengerti level bahwa saudara tempat perhentian Allah, saudara dengar, hidupmu penuh. Bukan separuh, Anda penuh. Lihat saudara, karena perhentian Allah dalam hidupmu. Dan itu yang dirindukan Allah. Siapa yang menjadi tempat perhentianku? Bagaimana saudara bisa menjadi tempat perhentian Allah kalau saudara tidak bertumbuh bersama dengan iman, dengan pemberitaan yang saudara terima, khotbah yang saya sampaikan, pengajaran yang saya ajarkan? Anda tidak bertumbuh sesuai dengan apa yang Anda dengar, maka Anda tidak mendapat penuh.
Ada orang berkata, Pak, udahlah seperempat aja udah cukup kok Pak. Udah yang penuh buat Pak Feby. Ini orang yang tidak membuat Roh Kudus kerasan. Karena sifat Tuhan memenuhi. Sifat setan mengurangi. Merebut, membunuh, mencuri. Ingat, sifat setan membuat Anda kurang. Sifat Tuhan penuh, melimpah. Anda bisa mengerti? Jadi kalau Anda memilih tidak penuh, Anda temannya setan. Anda bisa mengerti sekarang? Sejak saya lahir baru, saya memilih penuh. Sejak saya lahir baru, saya memilih kelimpahan di dalam Tuhan. Tidak pernah saya berpikir kurang. Anda bisa mengerti sekarang kebenaran ini supaya Anda semua menjadi orang-orang yang memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus. Anda memiliki keinginan Kristus. Yang mengerti, katakan amin. God bless you all.